Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Puasanya masih lancar? Alhamdulillah. Oke, hari ini untuk kita mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dahulu. Mungkin salah satu dari kalian mau mengawali berdoa, memimpin doa, silakan. Oke, silakan Mas. Oke, untuk memulai pelajaran kali ini adalah berdoa. Menurut saya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, untuk hari ini Ibu absen dulu ya untuk siapa saja yang masuk dan tidak. Oke, yang pertama Aldi Sigma. Oke, yang kedua Puji Restiawan. Hadir. Oke, yang ketiga Panji. Oke, hadir. Ini hadir semua ya. Oke, memulai materi kita hari ini. Mungkin bisa dibaca operasi aritmatika dalam buku. Sebenarnya agak berkesinambungan dengan materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari yang kemarin. Mungkin ada yang ingat materi apa kemarin? Oke, enggak ingat. Oke, yaitu adalah perkalian dan pembagian biner. Yang kali ini kita mempelajari tentang operasi aritmatika dalam BJD, yaitu tentang yang pertama penjumlahan dalam bilangan BCD dan yang kedua adalah pengurangan dalam bilangan BCD. Oke. Mungkin yang pertama Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa itu BCD? Baca tuh kasar, bukan. Mungkin yang lain ada yang tahu apa itu BCD? Oh, nggak tahu. Oke. Jadi BCD itu singkatan dari binary kode desimal. Oke, untuk penjelasannya, BCD itu merupakan penetapan langsung dari setara binernya. Kode tersebut juga dikenal sebagai kode BCD 8421 yang menunjukkan bobot untuk masing-masing kedudukan bitnya. Di situ ada contoh bilangan desimal 1996 apabila mau dikodekan sebagai BCD, pengkodeannya sebagai berikut. Jadi untuk kode BCD ini setiap desimal dijadikan biner itu satu-satu. Kalau yang itu kan dari angka 1 dulu, binernya berapa? 0001. Setelah itu yang kedua 9, kode binernya berapa? Dan seterusnya. Jadi kalau BCD itu nggak sama kayak biner yang biasa. Kalau biner biasa kan mungkin puluhan atau ratusan berapa dijadikan satu kode biner. Kalau ini dia satu persatu dijadikan biner. Nah, kode bentuk biner ini dinyatakan dalam bilangan desimal biner ini semua, tapi dalam BCD 9 ke bawah ini tidak diperbolehkan. Jadi untuk keterangannya yang 0 sampai 9 ini dinamakan hexatetraden atau kode 841. Sedangkan yang di BCD tidak diizinkan dan di biner ada, itu namanya pseudotetrades. Dinyatakan pada tempat kedua. Dan biasanya kalau ada di sini itu harus dikoreksi. Ibu jelaskan yang selanjutnya. Oke. Keberadaan pseudotetrades dalam operasi aritmatik ini mempunyai arti yang sangat penting, yaitu hasil operasi aritmatik tidak diizinkan berada di daerah pseudotetrades, dan jika ada operasi aritmatik yang berada di sini, yang ada di sini yang tidak diizinkan, itu harus melalui hasil operasi yang harus dikoreksi terlebih dahulu. Oke, mungkin sampai sini sudah paham betul? Ya? Tadi kan yang kode
bisa 0001 itu jadi 1, terus 1001 itu jadi berapa? 9. Oh, yang contohnya ini. Nah, itu. Oke, mungkin Ibu contohkan ya. Tadi kan kode BCD itu kan 8421 kan? 8421. Sedangkan tadi itu yang 1996 kan 11. Biner kan ada 4 bit. Untuk 1 ya ini 1 0. Terus 9 itu berapa tambah berapa yang ada di sini? Gitu. 9 mungkin bisa ini 8 tambah 1 jadi 1 0 0 1 dan seterusnya gitu. Jadi diambil dari sini penjumlahan, dijumlahkan berapa gitu. Oke. Yang selanjutnya yaitu adalah penjumlahan dalam bilangan BCD. Penjumlahan bilangan dalam BCD kode terjadi seperti halnya pada penjumlahan bilangan biner. Jika hasil penjumlahan berada di daerah pseudo tetrad, maka seharusnya dilakukan koreksi dengan cara menambahkan hasil dengan 6 desimal atau sama dengan 0112 biner. Ini. Tadi yang masuk dalam tabel tidak diizinkan ini, kalau dia misal masuk sini harus dikoreksi dengan ini. Oke. Selanjutnya kita langsung mengerjakan contoh soal. Kelihatan kan? Kelihatan. Contoh soal yang pertama, soal 3.24. Bilangan A sama dengan 0011 dan B sama dengan 0110. Dalam bentuk BCD akan ditambahkan. Penyelesaiannya. Mungkin ada yang mau membantu Ibu menuliskan itu bilangan A, B-nya. Mungkin silakan. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Oke, ada seperti ini kan? Nah, kita menjumlahkan biner kayak biasa. 1 tambah 0 itu 1. 1 plus 1 itu 0. 0 plus 1 itu 0 dan 0 plus 0 itu adalah 1. Jadi hasil dari penjumlahan A, bilangan A dan bilangan B itu adalah 1001. Di situ kan tulisannya tidak dikoreksi, tidak diperlukan karena hasilnya tidak berada di pseudo tetrad. Jadi setiap mengerjakan itu hasilnya kita harus cek dulu. Cek di sini. Dia masuk enggak di sini? Kalau misal enggak, ya enggak usah dikoreksi. Jadi itu sudah hasil terakhir. Jadi sudah benar. Lalu gimana kalau misal hasilnya masuk di daerah pseudo tetrad? Nah, gimana? Di contoh soal. Oke, terima kasih. Kita langsung jumlahkan saja 1 tambah 01, 1 tambah 01, 1 tambah 01 dan 0 tambah 1 hasilnya 1. Nah, itu kita cek ada nggak dia di tabel? Ada nggak? Ada. Nah, ada kan? Kalau ada, tadi kan harus dilakukan koreksi dengan menambahkan hasil 6 desimal atau 0110 biner. Jadi kita koreksi. Ini kita koreksi. Dikoreksi dengan binernya 6 desimal yaitu 0110. Dijumlahkan kayak biasanya. Sekarang kita jumlahkan. 1 tambah 0 itu 1. 1 tambah 1 itu 0, menyimpan 1. 1 tambah 1 0, terus ditambah 1 itu 1, menyimpan 1. 1 tambah 1 0 dan sisanya 1. Kenapa kita tulis 1 di sini? Karena biner itu biasanya cuma 4 bit. Jadi kalau misalnya sudah ditaruh depannya aja. Kalau 1 gini biasanya ada nolnya, tapi nggak usah ditulis nggak apa-apa. Jadi hasilnya ini. Oke, sama kayak itu.
Nah, jadi penjumlahan di atas menghasilkan, jadi sama kayak yang tadi, ingat contoh 1996 kan satu-satu. Jadi ini tuh puluhan dan ini tuh satuan. Ini kalau puluhan 1, ini berapa? Kalau dijadikan desimal 5. Jadi hasilnya 15 desimal. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Udah, saya lanjut. Yang kedua adalah pengurangan dalam biner BCD. Nah, sebenarnya dalam pengurangan ini konsepnya sama dengan pengurangan biner yang biasanya, tapi dalam pengurangan BCD ini dari bilangan desimal yaitu 9 desimal. Sedangkan komplement 10 itu dibentuk melalui inkremen dari komplement 9 sehingga dapat dituliskan komplement 10 sama dengan komplement 9 tambah 1. Jadi K10 sama dengan K9 tambah 1. Kita langsung ke contoh soal. Mungkin ada yang membantu Ibu menghapus. Silakan Om Panji, baik sekali. Wah, terima kasih. Contoh soal pengurangan. Komplement 9 dari bilangan A sama dengan 110 dalam bentuk BCD adalah kita kurangi dulu dengan bilangan BCD yang tertinggi yang kita bisa lihat di tabel tadi, yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, kita kurangkan dengan bilangan A yang dijadikan soal itu. 0, 1, 0. Lalu kita kurangkan seperti biasanya. Oke, langsung 1 dikurangi 0 itu 1, lalu 0 dikurangi 1 itu 1, nyimpan 1, 1 dikurangi 1 itu 0, dan 1 dikurangi 0 itu 0. Oke, jadi ini K9 dari A. Oke, untuk contoh soal yang kedua yaitu komplement 10 dari bilangan B sama dengan 0111 dalam bentuk BCD adalah sama bilangan tertinggi dari BCD 1001 dikurangi bilangan B 0 1 kurangin 1 berapa? 0. 0 dikurangi 1 menyimpan 1, berarti 1 kurangi 1 0, dan 1 dikurangi 0 0. Hasilnya ini, namun ini masih K9. Tadi kan yang ditanyakan K10, komplement 10. Nah, tadi untuk komplement 10 itu caranya gimana? Betul, jadi K9 tambah 1 ya tinggal tambahkan 1 saja. 0, 0, ini 1. Kan tadi BCD 8421, tinggal tambahkan ini aja. Tuh, jadi hasilnya ini. Oke. Itu untuk pengurangan dalam BCD. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Karena tidak ada yang ditanyakan, jadi Ibu berikan tugas. Nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom dan kalian bisa kerjakan dan kirimkan di Google Classroom juga sampai Ibu tunggu nanti malam jam 12. Oke? Oke, jadi untuk penjelasan materi kali ini mungkin cukup situ saja. Karena mungkin sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudahi dulu pembelajaran kita hari ini. Mungkin Ibu bisa pimpin doa untuk setelah selesai pembelajaran. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.